Halo Jebret Tim, gue Yuke. Gue sekarang ada di program Si Paling Pandit. Nah kali ini gue mau coba ulas sedikit, nggak sedikit sih, pasti banyak nih, soal tim nasional Indonesia yang baru aja dikalahkan secara mengejutkan 0-2 oleh Irak. Kenapa mengejutkan? Gue yakin lu juga pasti kecewa nontonnya. Gue juga di sini yang ikut live reaction juga gregetan karena sebenarnya ini squad yang harusnya punya karakter ya bermain. Walaupun memang kita akui tidak semua pemain-pemain terbaik ada di pertandingan ini. Karena sebelum laga saja kita sudah tahu ketika pas di mini turnamen kemarin tanpa Marcelino itu kelihatan sekali kita nggak punya identitas permainan. Kita 2 kali kalah sekali menang saat itu. Dan H-1 sebelum pertandingan kita juga dengar kabar Janadin Faris, salah satu gelandang andalan di lini tengah kita, juga nggak bisa turun karena mengalami cedera. Artinya komposisi di lapangan tengah yang sebelumnya sudah di set up demikian baik oleh Sintayong dengan kombinasi Marcelino, Janadin Faris dan juga Arkan, ternyata nggak bisa main penuh, artinya nggak bisa utuh. Akhirnya pada pertandingan tadi boleh dibilang ini formasi darurat ya, khususnya untuk lini tengah, karena di sana praktis hanya mengandalkan Arkan dan juga Ahmad Maulana, pemain dari Persija. Dengan formasi saat menghadapi Irak, dengan seperti biasa Sintayong menurunkan 3-4-3 ya. 3 di belakang itu juga menurut gue termasuk kombinasi yang baru lah. Karena di sana selain ada Ferrari sebagai kapten sebelasan, juga ada Kakang Rudianto dan satunya Sultan Jaki. Sultan Jaki ini pemain promosi lah istilahnya dari timnas U16 yang dimainkan oleh Sintayong sebagai starter di timnas U20 kali ini. Sultan Jaki itu kelahiran 2006, jadi praktis yang paling muda. Itu juga perlu adaptasi pastinya. Kemudian 4 di tengah, di kanan itu ada Niko, di kiri ada Doni, kemudian ada Arkan dan juga ada Ahmad Maulana. Sementara di depan tadi kita lihat di kanan itu posisi starter ada Ronaldo Kuate, kemudian Oki Caraka, terus yang di sisi sebelah kiri itu ada Niko. Jadi yang gue lihat babak pertama ya, terutama ya, itu pemain sebenarnya mengawali laga itu dengan sangat baik. Karena mereka langsung punya peluang emas ya. Ketika Ronaldo Kuate dari sisi kanan memberikan umpan silang mendatar. Yang sayangnya Hoki waktu itu kalau nggak salah menit 4 atau menit 5 ya. Gagal memanfaatkan peluang bersih ya, yang harusnya bisa menjadi momentum kita untuk leading di awal permainan, gagal karena bolanya malah diarahkan ke depan penjaga gawang. Kemudian di babak pertama juga kita punya peluang lain sebetulnya yang harusnya juga bisa kita manfaatkan, tapi juga gagal. Nah di saat yang bersamaan Irak memang dengan strength yang luar biasa, permainan yang lebih terukur ya, efektif dengan formasi 4-3-3, juga bukan nggak punya peluang, mereka punya 2 peluang mutlak bahkan, tapi Dava luar biasa. Jadi di bawah Mistar wajar kalau dia sekarang dipercaya menggantikan Cahya Supriyadi, excellent banget penampilannya. Nah dengan perimbangan itu sebenarnya di babak pertama kita nggak terlalu jelek ya, dalam arti kita punya 2 peluang, walaupun juga kita punya kelemahan di pertahanan ya. Terbukti mereka bisa bikin 3 on target loh. Dan itu 3-3-nya karena berkat Dava yang tampil luar biasa, kita masih selamat. Jadi cuma kebobolan 1 saat itu. Nah, di babak kedua, ketika akhir babak pertama itu mereka bermain, Irak itu bermain dengan 10 orang. Itu sebenarnya momentum buat kita untuk bisa balas ya di babak kedua. Kita coba menurunkan Reza Aditya itu sudah main di babak pertama menit ke-38 ya, tapi belum ada perubahan. Tapi di babak kedua kita coba memanfaatkan keunggulan pemain dengan memainkan Hugo Samir menggantikan Niko yang memang di 45 menit awal nggak kelihatan maksimal ya. Namun yang terjadi justru ketika kita unggul jumlah pemain, karakter yang diharapkan itu malah semakin tenggelam gitu. Alih-alih kita berharap anak-anak bisa bangkit motivasinya, bisa lebih ganas lagi, bisa lebih progresif lagi, bisa lebih efektif lagi. Tapi malah sering sekali kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental ya. Seperti salah passing, salah kontrol, kemudian umpan-umpan tanggung. Dan
Itu yang terus terang kita miris ya, kita sayangkan karena nggak kelihatan tuh identitas permainan kita yang udah sebenarnya kita build. STY sudah build sejak TC di Turki tahun lalu, itu sama sekali nggak keluar. Mereka seperti belajar main bola baru lagi gitu ya. Gue juga nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya yang terhadap para pemain yang ada ini. Tapi STY sebetulnya udah berupaya membuat perubahan ya. Ketika 3-4-3 STY ini nggak jalan, khususnya di pertengahan menuju akhir babak pertama, sebenarnya STY sudah membuat plot twist ya dengan memasukkan Reza itu, kemudian menggantikan Sultan Jaki yang memang sedari awal sudah dicecar terus di sisi sebelah kiri, dan mengubah formasinya dari 3-4-3 jadi 4-4-2 dengan Ferrari dan Kakang di center, kemudian akhirnya Doni menjadi fullback, begitu juga Nico. Tapi itu juga nggak jalan gitu. Artinya perubahan skema itu juga nggak jalan. Kemudian di babak kedua itu sudah semakin kelihatan apa ya, deadlock. Terus STY mencoba membuat perubahan dengan memasukkan pemain-pemain yang punya karakter lebih menyerang ya. Seperti kita lihat ada Ginanjar dimasukkan ya. Kemudian juga Hugo Samir dimainkan juga. Terus pemain Rabani juga dimainkan juga. Tapi juga kita sulit sekali untuk bisa tembus ke middle block ataupun juga low block yang sangat solid ya dari Irak. Ini langsung gue kebayang gimana nanti kalau di Piala Dunia ya, kalau penampilannya kayak begini gitu. Alih-alih berpikir jauh, sebenarnya yang terdekat kan kita menunggu reaksi dari STY untuk merespon 2 pertandingan ke depan nih. Lawan Suriah yang berikutnya hari Sabtu, kemudian terakhir lawan Uzbekistan. Itu pasti jauh lebih berat ya. Lawan Suriah memang mungkin nggak terlalu diunggulkan, tapi kalau lihat penampilan kita lawan Irak melawan 10 pemain sepanjang 45 menit aja kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa dibayangin kan nanti kayak gimana kita lawan Suriah gitu. Nah, ini yang gue pikir harus dicermati betul, dievaluasi betul oleh tim pelatih, terutama STY, untuk lebih membangkitkan mental para pemain mungkin ya. Karena sebenarnya yang diturunkan saat ini itu, di pertandingan pertama ini, itu udah skuad terbaik yang tersisa yang dimiliki gitu, oleh tim ini gitu. Jadi nggak ada lagi pilihan lain, perubahan-perubahan drastis lain nggak ada gitu. Kecuali harus regroup lagi, para pemain ini dikembalikan lagi, apa ya, sentuhan-sentuhan mereka, karena ini di luar dari kemampuan terbaik mereka. Terus terang kalau dicari siapa yang paling jelek gitu nggak ada, semuanya jelek kecuali penjaga gawang. Gue rasa lu sepakat sama gue, Dava luar biasa, tapi yang lainnya itu dari belakang, tengah, depan itu benar-benar mati angin lah istilahnya, nggak bisa berkembang, nggak tahu mau ngapain, seperti buntu. Akhirnya frustrasi, alih-alih kita harusnya bisa bikin gol penyamak dulu kan malah kebobolan di menit injury time. Itu yang gue pikir menjadi pelajaran benar buat kita. Terus, nah untuk ke depan ya, kita harus berpikir jangka panjang juga nih. Oke deh, kalau Piala Asia sepertinya kita udah bisa dapat gambaran cara main seperti ini ya, dengan pemain-pemain yang ada. Nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Nah, dalam kurun waktu kira-kira 2 bulan ke depannya, menuju tanggal 20 Mei, gue kok nggak yakin ya kalau squad ini nggak ada tambahan lagi, nggak disuntik amunisi lagi, itu bisa lebih baik. Gue nggak yakin. Gue rasa lu juga pasti nggak yakin lah ya, ngelihat squad seperti ini gitu ya. Makanya ini harus kerja keras banget STY, terutama untuk mendatangkan pemain naturalisasi yang sempat di-request kan ke ketua umum baru Pak Erick Thohir. Karena sejujurnya kita itu kalau mengandalkan pemain yang ada untuk main di Piala Dunia itu agak berat bro, agak berat. Kita harus butuh pemain yang diminta STY, karena dia kan memang dari awal sudah minta supaya 3 pemain naturalisasi itu cepat dituntaskan urusannya agar dia bisa gabung, supaya level kita naik gitu. Kita nggak bisa salahin pemain lokal kita jelek, enggak. Gue nggak mau salahin pemain lokal kita, karena mereka ini memang pemain terbaik yang kita punya saat ini gitu loh. Jadi lu jangan salahkan mereka kalau mereka kemampuannya cuma segini gitu, karena mereka nggak ada kompetisinya. Bagaimana mereka bisa compete gitu kalau mereka nggak punya kompetisi gitu. Mereka juga diambilnya juga dari tim-tim Liga 1 yang
nggak semuanya main reguler gitu, hanya beberapa aja yang reguler, selebihnya tuh banyak cadangan. Nah ini yang menyulitkan gitu ya buat STY gitu kalau nggak ditambahin pemain naturalisasi menurut gua gitu. Jadi jangan salahkan pemain, ini lagi-lagi membuka mata kita bahwa inilah sesungguh-sungguhnya keadaan yang kita punya saat ini gitu. Jadi harus dipikirin ke depannya, jangka panjangnya supaya federasi ini biar juga memikirkan pembinaan usia muda ke depannya gitu. Jangan seperti sekarang, maunya instan-instan aja, nggak akan pernah berhasil. Oke, gue kira itu dulu ulasan gue dari pertanyaan pertama ini. Semoga ini tidak mengurangi semangat adik-adik kita yang terus berjuang. Kita harus tetap optimis, selalu memberikan harapan karena masa depan tuh selalu terbuka. Gue cukupin sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Si Paling Pandit.